Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan dunia konseli, coba Ibu mau minta satu orang buat memimpin di kegiatan pada hari ini. Siapa yang mau memimpin doanya? Ada nggak? Mau? Coba sok tetenya. Iya. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan konseling, mulai. alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baiknya Kita kita membaca doa terlebih dahulu. membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Oke, di sini apa kalian sudah pada tahu teman-temannya? Belum ya. Oh iya, Ibu mau bertanya, di sini ada kelas berapa aja? Kelas 7 sama kelas 8 ya. Oke, mau dari siapa dulu nih perkenalan namanya? Dari cowok dulu. Cewek atau cowok? Iya, dari cowok dulu ya. Oke, siap. Perkenalannya nama, kelas aja. Yuk. Dan kamu? Halo Ibnu. Ibu dari kelas apa Ibnu? 8H. Selanjutnya? Halo Hafiz. Halo. Dari kelas apa? 8I. Nah, selanjutnya? Teguh. Halo Teguh. 8B. Pertama saya ini ya. Ajmi. Halo Ajmi. Dari kelas 8B. 8B juga. Ratu. 7B. 8C. 8D. Oke, udah pada tahu kan teman-temannya? Coba Ibnu, ini siapa namanya? Ayo, siapa? Siapa namanya? Raya Ibnu. Ingat siapa? Raya. Coba Hafid, ini namanya siapa? Oh, tadi udah disebutin. Siapa tadi namanya? Nita. Nita ya Hafid. Ingetin siapa? Nita. Coba Teguh. Ini siapa? Ratu Teguh. Ingatin siapa? Ibnu, ini siapa? Nita. Udah kenal gak ya? Terus kalian udah pada tahu belum nama ibu siapa? Mau kenalan juga? Nah, oke. Perkenalkan nama Ibu Eva Juniarti. Ibu siapa? Ya, ada yang ditanya lagi? Udah cukup? Oke, baik. Selanjutnya kita itu aja. Nah, Ibu mau bertanya, apa kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Siap, benar. Nggak ada paksaan dari orang lain untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Nggak ada. Benar Teguh? Ibnu? Benar, nggak ada paksaan dari siapapun untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Nah, ini berarti pertama kali gitu ya sama Bu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok ya teman-teman. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan layanan yang membantu individu dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan melalui dinamika kelompok. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ada tujuannya, yaitu untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta lain. Jadi antara kita ini harus saling aktif gitu ya, harus saling meluapkan pendapatnya masing-masing. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada asasnya juga. Jadi asasnya itu bisa dipakai, bisa enggak. Jadi sunnah gitu teman-teman ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada 5 asas. Yang pertama asas kesukarelaan. Oh, asas kesukarelaan itu apa? Nah, asas kesukarelaan itu di mana kalian mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Nggak ada paksaan dari guru, dari teman-teman. Si Ibnu ikut, terus temannya nggak ikut, terus kata si Ibnu ikut aja katanya. Nah, itu berarti paksaan kan, disuruh sama si Ibnu kan. Jadi nggak sukarela. Berarti kalian di sini mengikuti untuk bersukarela dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Di mana asas keterbukaan itu kalian harus terbuka untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Jadi Ibnu harus berpendapat, Hafiz berpendapat, Teguh berpendapat, dan teman-temannya sih berpendapat ya. Nah, di asas ketiga itu asas kegiatan. Di mana asas kegiatan itu yang berjalan dengan ini kita lagi melaksanakan kegiatan apa?
bimbingan kelompok. Asas yang keempat yaitu asas kenormatifan. Di mana asas kenormatifan itu ya asas kenormatifan tahu kan ya? Norma-norma nilai gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah yang terakhir asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu? Nah jadi asas kerahasiaan itu kegiatan yang untuk kita ketahui aja. Jangan sampai kalau dari sini kalian berbicara kepada teman kalian, kita habis kegiatan kelompok nih, materinya ini, terus menurut si ini kayak gini. Nah itu jangan sampai disampaikan kepada teman kalian yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah itu jadi semua ada pengertian, ada tujuan, ada asas. Ada yang tahu nggak apa itu kayak menurut kalian gitu? Oh jadi bimbingan kelompok ini gini ya Bu gitu. Ada yang berpendapat? Tidak. Oke langsung saja ya. Jadi ibu di sini mengangkat tema yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah jadi apakah kalian sudah memiliki rasa percaya diri pada diri kalian sendiri? Berarti kalian masih ada rasa malu gitu ya untuk kalau di kelas kan suruh maju ke depan gitu kan, membacakan ini. Itu kalian suka rela atau masih disuruh sama gurunya buat maju ke depan? Masih disuruh kan? Enggak ada kayak inisiatif. Ibu aku mau maju ke depan, mau menyampaikan pendapat yang aku punya gitu. Tapi kalian masih belum punya kan? Masih malu-malu gitu ya buat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, aku di sini temanya itu meningkatkan apa? Rasa percaya diri. Aku jelasin dulu ya teman-teman, meningkatkan rasa percaya diri apa. Jadi, meningkatkan rasa percaya diri adalah proses pengembangan keyakinan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Sehingga saya merasa mampu menghadapi tantangan, pencapaian tujuan, dan berinteraksi dengan orang lain dengan positif. Nah, ini bukan tentang menjadi sombong atau menganggap diri kita lebih unggul daripada orang lain, melainkan tentang penghargaan diri dan menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, berikut ada beberapa untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, menerima diri sendiri dulu, yaitu menyadari bahwa Anda unik dan memiliki nilai terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, sehingga Anda merasa lebih kompeten dan mampu menghadapi situasi baru. Selanjutnya ada ciri-ciri meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama itu lebih berani mengambil resiko. Jadi kita berani aja dulu gitu ya. Kalau tentang kalah sama menangnya mah itu mah belakangan gitu ya. Mungkin kita udah pede untuk memberikan pendapat kita gitu ya. Yang kedua itu lebih asertif dan berkomunikasi. Jadi berkomunikasi dengan teman, kalau sama teman ya, kalau kita ya bersama teman ya. Yang ketiga itu lebih percaya diri dalam menghadapi kritik. Jadi apa yang teman kita kritik kita harus terima. Jangan misalkan kayak aku kamu orangnya kayak gini. Nah kita harus terima aja. Emang jadi kita harus iya ya kali ya benar kata si itu, kalau aku itu masih banyak kurangnya, terus aku juga masih kurang pede gitu menunjukkan diri aku sebenarnya gitu ya. Nah yang keempat itu lebih fokus pada kekuatan. Yang kelima lebih optimis dan positif. Jadi jangan udah suruh maju ke depan terus kita kayak udah pesimis, tau nggak? Kayak nggak mau, takut salah gitu, padahal kita belum nyoba gitu loh. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis ya teman-teman. Yang ketiga itu apa yang disampaikan oleh ibu. Dilanjut ya. Nah di sini ada cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama ada mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya kayak yang tadi, kalau kita dikritik sama orang lain, kita harus terima dulu. Kalau misalkan itu buat yang terbaik buat kita gitu ya, kita harus terima. Kalau kamu mah kurangnya di sini, ya kita harus terima dulu. Ya emang benar gitu. Kita tuh masih belum percaya diri buat menunjukkan apa yang kita punya gitu loh. Nah yang keempat itu ada manfaat meningkatkan rasa percaya diri. Jadi manfaat meningkatkan rasa percaya diri itu ada yang pertama meningkatkan kebahagiaan dan keputusan. Yang kedua itu meningkatkan keberhasilan. Jadi tau gak self reward, kalau kita berhasil pasti kita juga kayak oh gue bisa nih, pasti gue bakalan berkembang gitu. Kalau kita tuh pasti bisa gitu kalau udah menunjukkan ke teman-teman gitu ya. Terus meningkatkan kepemimpinan, mengambil keputusan, rasa
percaya diri membuat Anda lebih mudah membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Terus memimpin dengan baik, Anda lebih mudah memimpin dan memotivasi orang lain karena Anda memiliki keyakinan pada diri Anda sendiri, yaitu mempunyai kemampuan untuk percaya diri. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang meningkatkan rasa percaya diri? Jadi siapa namanya tadi? Ajmira udah rasa percaya dirinya udah sampai mana nih? Udah tahap mana gitu loh? Nggak tahu, belum tahu berarti ya. Coba Ibnu udah memiliki rasa percaya diri belum? Apa dalam segi apa? Misalkan Ibnu berani tampil di depan teman-teman kelas gitu kan. Terus kalau Ibnu disuruh maju ke depan itu disuruh sama gurunya, apa inisiatif Ibnu mau menyampaikan pendapat Ibnu? Dua-duanya suka disuruh, suka Ibnu maju sendiri gitu untuk menyampaikan pendapat. Bagus. Tentang Ibnu berarti Ibnu sudah ada gitu ya rasa meningkatkan rasa percaya diri, sudah pede gitu untuk maju ke depan. Hafiz udah punya rasa percaya diri. Belum Bu, kenapa Hafiz? Kayaknya Hafiz malu-malu nih dari tadi diem aja ya. Hafiz pernah nggak maju ke depan? Disuruh ngapain sama gurunya? Disuruh baca apa gitu. Tapi pernah maju ke depan, pernah. Teguh pernah maju ke depan? Disuruh ngapain? Presentasi. Oh, bagus. Presentasi apa? Tugas. Sama tugas juga. Kelompok. Kamu udah pernah maju? Belum pernah maju ke depan? Oh. Teteh udah ngapain? Ngasih tugas. Udah juga Teteh. Gimana coba perasaan kalian ketika kalian disuruh maju ke depan sama guru kalian? Apakah tremor gitu ya? Pasti tremor ya? Udah biasa sekarang ya. Waktu awal-awal pertama masuk suruh perkenalkan diri ya. Terus itu rasanya kayak gimana rasa? Grogi. Terus apa lagi? Malu. Terus nervous gitu ya. Gengsi. Terus kayak demam panggung gitu ya. Jadi kita tuh belum terbiasa untuk melakukan kayak berdiri di depan gitu, untuk berbicara apa yang pendapat kita gitu. Gak apa-apa disuruh baca ke depan juga. Kalau misalkan kata ibu gurunya, coba Teteh siapa Teteh Nita bacain ke depan, kayak contohin berpidato gitu. Gimana perasaan Teteh Nita ketika Teteh Nita membacakan pidato pertama kali? Pasti suaranya itu gemeter gitu kan, terus nervous gitu. Terus Teteh Nitanya juga itu pertama kali biasa yang tampil, terus alhamdulillah itu kan tidak jadi kayak takut gak bisa bukan orang. Terus itu ibu guru yang mau cerita katanya kan baris terus mau dipanggil, katanya kamu udah tahu apa yang apa gitu ya, udah aku bisa sendiri gitu ya, orang kalau dia apa sendiri gitu kan, ada salah apa gitu. Terus ada juga iya suara yang kecepitnya gitu ya. Ya, terus setelah tampil gimana perasaannya? Mereka jadi kayak pede aja gitu, bayangin aja mereka nggak ada kayak biasa latihan gitu ya. Nah, gimana coba ketika kalian berada di posisi Teteh Nita pada saat Marawis jadi vokalis ya, jadi vokalis Marawis. Tapi pas pentas enggak kan sama? Ada kesalahan, tapi mana belajar dari kesalahan ya. Berarti Teteh sudah meningkatkan gitu ya rasa percaya diri mereka bahwa mereka juga bisa gitu loh. Nah, teman-teman yang lain apakah pernah? Nggak apa-apa kayak disuruh maju ke depan sama gurunya, terus kayak ngebacain tapi masih dalam teks juga, yang penting mas suaranya lantang gitu. Kalau udah yang biasa ya, kalau udah yang biasa pasti kalau yang baru pertama pasti kelihatan dari suara, kedua dari megang kertas aja kayak gitu. Pernah ngerasain nggak? Pernah kan? Gitu kan? Pernah ngerasain nggak? Pernah juga. Waktu kapan itu? Nggak tahu. Udah lama. Waktu pertama kali gitu ya. Nah mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Enggak. Benar. Yang mau bertanya-tanya tentang meningkatkan rasa percaya diri, misalkan kayak gimana sih Bu caranya udah percaya diri tapi masih aja malu gitu. Ya tadi intinya kita pede aja apa yang mau disampaikan sama kita, yang penting kita udah memberikan pendapat kita, mau diterima apa enggaknya sama teman-teman
ya itu mah terserah, tapi yang penting kita tuh sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan gitu loh. Jadi kalian juga harus mengapresiasi teman-teman kalian ketika teman-teman kalian berada di depan. Nah bayangin aja kalau misalnya kalian disuruh maju ke depan terus nggak mau, tapi ada teman kalian yang mau menyampaikannya tapi masih ada kesalahan dalam menyampaikannya, tapi kalian jangan disulakin kan. Rata-rata lihat kalau kita tuh kalau temennya maju ke depan terus kalau di olok-oloknya tahu ada kayak kayak disulakin kayak tapi sambil tepuk tangan disulakinnya gitu. Tapi itu juga kayak membuat down si orangnya, tapi kalau kata temennya enggak kamu bisa pasti dia juga bakal pede gitu. Ya kan? Kenapa nangis? Kayak malu gitu ya, terus nggak biasa juga gitu ya. Ya. Terus ketika kamu menjawab Satu hubung ya dari jam 2 sampai jam 4. tapi maksudnya ya udah bisa beralih dalam waktu sebentar latihannya kan. Ada lagi nggak teman-teman yang mau menyampaikan gitu? Ibu gimana sih gitu? Coba Teguh ngomong nih, Teguh ngomong dari tadi nih. Ayo ngomong. Biasanya saya suka misalnya di Buat. aku orang nggak pernah bu. Tapi juga Iya. dari kesalahan dari mana sama dari itu Iya. Iya benar. iya di situ aku kayak belajar sendiri tapi belajar sendiri itu Sulit ya. Tapi kita pede aja dulu. Coba Hafiz gimana Hafiz? Tadi yang disampaikan sama Telita. Teguh gimana Teguh yang disampaikan Telita tadi? Gimana kalau Teguh misalkan kayak berada di posisi yang sama Telita, kayak jadi vokalis Marawis, gimana perasaan Teguh pertama kali nih Teguh nyanyi? Malu, terus tremor, pasti ada suara yang melentreng gitu ya. Tapi belajar dari sebelumnya gitu. Oke, terima kasih Coba apa lagi? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ayo tanya no. Ibu gimana? Ibu udah bisa meningkatkan rasa percaya diri Ibu belum? Ibu udah tahu belum titik lemah Ibu itu gimana gitu? Bisa apa contohnya? Apa? Bisa ya gimana biar teman-teman udah tahu ya? Nggak juga kalian juga pasti bakal ngomong. Gimana bisa kata ibu malu kalau ibu disuruh ini padahal ibu nggak bisa tapi ibu bisa gitu. Gimana itu? Di apa? Di bagian apa? Part apa? Dari keluarga aja. Dari keluarga. Enggak. Sekolah kenapa di sekolah? Gitu. Gimana gitunya? Ada kelas ceritain sama ibu. Yang ke ibu ceritanya ke kakaknya. Enggak kok teman-teman di sini juga. Apa tadi akses yang terakhir menjaga rahasia? Ya, jadi kita harus bisa menjaga rahasia Ibnu nih, jangan sampai Ibnu cerita ke kita terus di antara kita ada yang buat diceritain ke teman-teman terus kata teman-teman, kok itu si Ibnu yang punya masalah gini, jangan sampai ya masalah Ibnu bisa kalian terbongkar. Kita dari Ibnu yang malu sama kalian juga yang mau terkait itu masalah. Sebenarnya kenapa Ibnu? Tahu dulu biasa, tapi kalau punya apa kayak main bahasa apa kayak terus apa pokoknya apa dia dulu pengen dan yang lain Temen Ibnunya. Terus Ibnunya gimana? Ketemu Ibnu, Ibnu kan tahu misalkan kayak kalau si Hafiz nih ada saat butuhnya doang ke Ibnu. Terus Ibnunya ke Hafiz gimana? Kayak masih baik-baik aja apa ada jarak antara Hafiz sama Ibnu? Kalau udah tau kayak gini mah jangan main sama Hafiz lagi gitu. ada terima kasih gue bilang ibu nggak sekolah ngomongin tapi orangnya makasih ya bu Terus Ibnunya ke si orang pekerja gitu gimana sikapnya? Masih sama aja apa masih jaga jarak gitu? Apa cukup sama aja? Sama aja. Jadi
cukup tahu aja sekarang bahasanya ya. Hafiz gimana Hafiz di kelasnya? Aman? Tentang yang di kelas. Ada masalah apa Hafiz di kelas? Nggak ada apa-apa. Teguh ada apa? Aman, Teguh aman kali ya. Teguh udah dari senyum aja ya. Oh, gimana pada salting? Si tetenya gimana di kelas? Aman aja. Si tetenya aman aja. Semuanya aman aja. Aman. Nggak ada kayak di satu kelas kan pasti ada geng-gengan ya. Ada kalian ada Ceritain yang di kelas. Aku mau nyeritain dia, aku yang kurang baikin. Aku sekarang gak merasa kecewa sama yang kayak gini. Aku udah baik sama dia. Terus kalau Kayak gitu orang cerita. Baik apa kita ya? Kalian mau tidak dari wanita? Aku udah pernah misal baik sama orang, tapi aku misalnya baik ke orang yang salah. Terus kayak beberapa kemudian kerja tiba-tiba komunis itu pengen dibilang ini komunisnya kayak gini kayak kita terus aku tertarik tuh sama dia itu ya dia bilang aku maunya Setiap dari wanita. Ini ntar dieditin banyak. Di sensor. Kata si cewek itu. Itu aja. Ada ya, yuk ke kamar mandi katanya mau. Terus ada tuh ya bagian sini Pak, katanya tak gambar buat kita dia tahu ya. Kan kita mau makan ya, oke. Buat karena ini nih pokoknya ini pas kemana bagi-bagi kan masih aku punya terus kita mana Iya. Tapi sampai sekarang udah dulu. Oh iya. Ketika dia nangis, Kenapa nangis? tahu dia nangis terus katanya kata-kata lagi udah cina orang yang tahu dia itu sama si lain ini sama ini kalau lain sama itu Kata siapa itu? dia nangis banget tidak olahraga ya nangis aku enggak apa kalau aku udah salah maafin aku kan terus itu kata aku ini ya udah itu kalau kamu sambil baca sama si kelas kakak saya gitu terus habis itu udah ya pulang ada acara di sini bu Di rumah siapa? di rumah si yang Bintang baca itu. ya terus katanya ini Asupansi itu kali ya. Iya. Niatnya kan mau ngambil baju ya. Iya. Baju kalau mau mah ada irisan baiknya gitu. Beritanya beli di mana? Beli ini ya mau bukan gitu. Barang nih, barang nih.
bayar berapa bulan tuh kayak aksi itu sama sini terus ditarik lagi gimana kan kayaknya dari kali ya masih buat diri kita gitu tapi masih teman yang orang kita kayak anjing gitu ya itu. Tapi dia itu berpihak pada si itu. itu kayak si teman yang kita baik dia baik kayak sama sekali tapi katanya ini aku mau aja kayak orang orang tuh enak Iya. enak banget enaknya sama aku gitu apa ada itu kenapa senangin dan tahu aku tuh kan saya kasih tahu dulu di sini juga kan Iya. kalau misalnya bukan sama aku nggak mungkin nanti dia kayak gini senangin sebelas itu kan kayak gara-gara pakai baju Padahal kita udah niat baik kita buat ngebantu gitu ya. iya aku kayak kata di sini sebelum dari itu buat aku aja ya sebaiknya di sini kamu dari tim buat ya terus kata dia apa dia ada ini apa dia mau aku itu kalau gara-gara aku minta kalau misalnya kasih jangan dengar Iya. Tapi masih mau sih aja nawarin enggak, nawarin masuk enggak, masih belum juga. Saya belum pergi dari saya disuruh kalau masuk udah kita lagi. Orang punya juga kalian itu. Enggak, aku cuma dari sini masih sama kita tawarin mau apa kalau udah masuk ya kita pergi kalau masih nama konsepnya. Tapi sekarang hubungan kita sama si cewek yang itu baik apa enggak? Enggak. Aku gak tahu gak bisa maafin gitu. Dia berusaha maafin Iya. dia sebelumnya dia maafin Iya. aku. Masa harus aku Coba bayangin gimana di posisi Nita pada saat itu. Kalian sakit hati terus apalagi no benci sama si orang itu. Tapi ibu bisa nggak suatu hari gitu itu bakal bisa terus bakal memaafin juga nggak? Butuh proses kali ya buat memaafin orang yang kayak gitu. Tapi gimana Hafiz ketika Hafiz berada di posisi Nita pada saat itu? Hah? Netral, berarti Hafiz kalau nggak ada Nita Hafiz mau ikut sama si Ibnu gitu mainnya. Padahal si Ibnu udah ngehasut Hafiz buat benci sama si Nita gitu. Ketika si Ibnu nggak ada, Hafiz ntar main sama si Nita. Terus ntar Hafiz ngejelek-jelekin si Ibnu nih ke si Nita gitu nggak? Nggak. Jadi pura-pura nggak tahu aja Hafiz kayak gitu. Tego gimana kalau berada di posisi benci? Ada lagi yang mau disampaikan? Apa Teguh mau apa? Mau menyampaikan apa? Ayo Teguh ceritain. Nah, jadi kita belajar dari masalah yang dialami sama Tenita, yang dialami sama Tenita bahwa kita tuh udah niat baik, tapi orang itu malah nggak tahu diri gitu ya, kayak ngejelekin kita. Padahal kita kurang baik apa gitu sama dia. Terus kita harus menunjukkan bahwa kita itu emang baik gitu loh dalam segala apapun. Kalau misalkan kita udah baik tapi nggak diterima sama dia, ya terserah. Yang penting niat kita udah baik gitu ya. Jadi kita harus pede aja dengan apa yang kita miliki gitu ya. Ya, kalau nggak suka bilang aja nggak suka. Terus kita tanya nggak sukanya karena apa? Sikap apa yang bikin aku nggak suka sampai kamu bisa menghasilkan teman buat benci aku gitu kan? Ada nggak di teman kelas kalian yang kayak gitu? Ada aja nggak di dalam satu kelas banyak. Tapi Ibnu nanggepinnya gimana? Apa netral kayak Hafiz? Ikut sana sini atau enggak? Nah, Ibnu punya keputusan yang baik nih, coba apa keputusannya kalau misalkan untuk Ibnu digituin? Kayak tadi misalkan kan temennya Nita nih, yang si cewek itu minjem baju, terus bajunya itu kayak dimiliki sendiri gitu. Apa yang Ibnu bakal bilang ke si cewek itu? Sama ke si cowok itu kalau baju itu dipinjemin? Biarin aja. Saya tahu ini aja kalau dia mau makan balik lagi. Laginya kayak punya rasa bersalah gitu. Bajunya milik orang lain.
bajunya milik Ibnu bukan milik Ibnu. Gimana, udah clear? Ada yang berpendapat ya tentang jadi apa coba? Ada yang mau cerita nggak dari kita kali ini di kelompok itu? Nah, jadi teman-teman, kita kan sudah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi temanya itu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, setelah kita sudah belajar ya di kegiatan kita kali ini, jadi ibu mau kalian itu lebih pede lagi untuk berdiri di depan walaupun masih malu, tapi kalian bisa yang penting ada niat untuk maju ke depan. Soal benar apa enggaknya itu belakangan. Jadi kita udah ada niatan buat maju ke depan. Terus kita juga harus pede gitu sama apa yang kita punya gitu ya. Kalau basic aku bisa nari, ibu aku mau nari di depan, boleh nggak? Kalau kata ibunya boleh, terus kalian nari aja. Tapi teman kalian ada yang nggak suka nih ketika kalian maju ke depan untuk menampilkan kemampuan kalian gitu ya. Tapi kan itu kan kemampuan aku, belum tentu kalian juga bisa buat maju ke depan dan nari di depan gitu. Ada yang punya pikiran kayak gitu nggak? Apa masih belum gitu? Belum tersampaikan buat maju ke depan, buat mendapat apa yang aku bisa, apa yang aku mau gitu. Ada nggak? Belum. Aku mau nanya nih, si tetehnya bisa apa coba? Kemampuan kelebihan si teteh itu apa? Bisa apa di luar ini aja? Di luar sekolah, di luar kegiatan. Misalkan ibu aku di rumah udah bisa di kampung, misalkan udah bisa MC gitu, MC-in maulid, mau MC-in apa gitu. Yang penting kamu bisa maju ke depan dalam hal perlombaan gitu. Pernah nggak di kampung-kampungnya? Belum pernah, tapi pernah mengikuti lomba kan? Lomba apa? Hah? Kelereng. Gak apa-apa, itu juga ini ABCS dong. Berarti kalau dia si tetehnya dari lomba kelereng. Si Ibnu apa Ibnu? Kalau dia Ibnu pernah mengikuti lomba apa? Di kampung apa di luar sekolah? Di sekolah? Kalau dia lomba apa Ibnu? Iya, apa aja? Apa? Yang Ibnu percaya bahwa Ibnu bisa gitu apa kalau dia aja? Kayak bermain gitar gitu, terus kayak jadi MC gitu, kayak main bola gitu kan. Ibnu kelebihannya bermain bola misalkan ya. Nah, belum tentu Hafiz bisa kan, sama kayak Ibnu kan. Hafiz belum tentu bisa ikut bola, tapi kalau Ibnu mah udah sampai tahap ini, tapi Hafiz masih di tahap ini. Berarti belum balance kan ceritanya. Kalau Teguh apa Teguh? Apa? Futsal. Gimana ketika Hafiz pertama kali main futsal? Teguh ikut eskul, pasti kan di dalam eskul juga pasti kayak ada temen yang belum kenal kan. Gimana coba cara bersosialisasi Teguh sama temen Teguh? Sekarang udah punya temen belum? Banyak, jadi akrab kan? Gimana pertama kali gitu bersosialisasi sama Teguh? Gimana cara Teguh bersosialisasi sama teman? Dengan cara apa? Kenalan. Siapa yang ngajak kenalan duluan? Teguh. Perkenalan ya. Berarti Teguh dari situ udah memiliki rasa percaya diri bahwa Teguh di sini mau ikut bermain eskul. Jadi ibu jangan malu-malu untuk Teguh ini jangan malu-malu untuk bermain. Coba kita tanya apa? Tadi bermain kelereng ya? Kita tanya. Enggak apa-apa ya. Ikut lomba apa enggak? Lomba? Gimana pertama kali kita ikut lomba qasidah? Malu, grogi. Tapi sekarang kalau disuruh ikut lomba lagi? Ada paksaan gitu ya, biar ikut. Tapi belajar dari situ kan, pertamanya kan grogi, malu. Tapi kalau sekarang disuruh lagi, biasa aja kan. Berarti udah meningkatkan percaya diri bahwa si teteh bisa gitu kan untuk tampil di depan umum kan. Nah, si tetehnya apa? Main basket di sini eskul berarti kan? Di kita kemana? Gimana? Pertama kali main basket rasanya? Gimana? Tapi sama temennya kayak udah kenal atau belum? Belum. Gimana cara bersosialisasi sama temen yang belum kenal jadi sekarang udah kenal? Kenalan. Siapa yang mau ngajakin kenalan duluan? Itunya. Berarti tapi kamu mau ngajakin kenalan tapi masih malu-malu gitu ya. Tapi sekarang udah inisiatif diri. Kalau kamu ketemu sama dia awalnya belum kenal nih, tapi kamu mau ngajakin kenalan, udah punya insting kayak gitu nggak? Jadi pede aja gitu ya intinya ya. Katanya soalnya di sini tuh nggak ada ya. tapi Kalau itu pernah gimana? Lo
ikut paduan suara pertamanya, malu. Pasti ya, kita tuh manusia ya namanya kayak punya rasa malu, takut gitu kan. Tapi kalau udah kebiasaan pasti enggak lagi gitu kan. Bisa mengulangi nervous kita dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi paham kan apa yang aku tadi katakan teman-teman? Nah, terus, nah coba ibu mau minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan kesan-kesan pada saat kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada yang mau nggak? Harus mau menyampaikan kesan-kesan aja selama mengikuti proses kegiatan ini. Kesannya jadi aku gitu Bu sekarang udah memiliki rasa percaya diri, udah mau berani, udah pede gitu. Gimana coba demo? Harus ada demo. Coba singkatnya nih, kan lagi tahap belajar kan? Coba boleh berdiri. Nah, untuk menyampaikan pesan dan pesan saat acara kita mulai. Gimana kesannya? Kesannya. Oh Ibnu, coba apa Ibnu pesan yang Ibnu sampaikan pada saat proses kegiatan ini? Gimana? Harus pede apa yang kita lakukan, apa yang kita punya gitu ya, kemampuan kita itu ada di situ. Jadi kalau kalian nggak sesuai itu kemampuan aku gitu kan. Pesannya apa buat kita? Pesannya misalkan jadi ntar kalau ada kegiatan itu misalkan ya apa teman-teman? Tadi pesannya apa? Sama? Nah, betul. Jadi ya kita juga butuh feedback ya. Kalau kita baik, ya kamu juga harus baik sama kita, ya kan? Nah, ini teman-teman. Oh iya, aku lupa. Jadi kegiatan bimbingan kelompok ini kita memiliki waktunya terbatas. Jadi satu kali pertemuan itu waktunya 45 menit. Nah, mungkin ini tahap akhir ya dari Ibu. Semoga kalian bisa tampil percaya diri gitu, tampil pede aja gitu ya. Kalau kalian udah positif thinking mah pasti kalian juga bisa, jangan negatif thinking aja bahwa tapi kalian negatif thinking. Padahal kemampuan yang disuruh itu maju itu kemampuan kalian gitu loh. Tapi kalian majunya itu masih malu-malu gitu kan. Nah, jadi kita itu harus belajar percaya diri. Nah, Ibu mau bertanya gimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Gimana perasaannya? Sudah tahu nih kalau percaya diri itu kayak gini. Gimana perasaan Ibu ketika mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Bahwa kayak itu harus Hafiz apa Hafiz? Jadi Hafiz sekarang harus bisa pede bahwa Hafiz itu bisa nunjukin ke teman-teman Hafiz. Kalau Hafiz juga nggak bisa diem aja, Hafiz juga bisa kayak Hafiz suruh maju ke depan, Hafiz harus mau, jangan ibu nggak mau, ibu malu, jangan kayak gitu. Soalnya Hafiz sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang temanya meningkatkan rasa percaya diri. Ibnu juga ya buat semuanya, teguh buat semuanya ketika sedang melakukan ini kalian harus pede dengan apa yang kita miliki. Nah, sebelum berakhir Ibu ada ice breathing terlebih dahulu. Ayo kita berdiri teman-teman. Apakah kalian tahu ice breathingnya yang buka tutup? Ada yang tahu nggak? Buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, tangan ditepuk. Digulung-gulung. Ada yang tahu nggak? Apa yang lagi? Tangan ke atas, menggapai bintang nggak? Tahu nggak? Di tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Coba nggak pernah tahu ya? Coba kalian ada nggak? Tebak-tebakan apa ya sedikit pemain apa gitu? Coba biar tidak bosan biar buka tutup. Ayo kita versi pelan dulu ya. Hafiz ikutin Hafiz. Yuk 1, 2, 3. Buka tutup.
ini. Nah, buat prosesnya lebih lanjut, kita pasti bakal ada agenda berikutnya untuk pertemuan selanjutnya untuk melakukan bimbingan kelompok tapi dengan tema yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman itu saja. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dan antusias untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, yaitu temanya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, mungkin hanya itu saja. Sebelum kita tutup, adakah teman-teman yang mau menutup acara kegiatan pada hari ini? Siapa? Tadi si tetenya udah, sekarang gantian. Ibnu, sok tutup no acaranya no. Kegiatan no. Oke, terima kasih kepada Ibu. Nah, sebelum keluar, Ibu ada formulir yang harus diisi sama teman-teman. Kita bagiin ya. Diisi ya. Diisi. Dibaca dulu, diisi. Angkat dulu. Angkat dulu ya. Ini fotonya. Iya, ada dua. Yang pertama dicentang, yang kedua ditulis. Itu Maya, itu aja. Sependapat kalian. Oh, belum. Tapi ada divisi yang lagi. Divisi ya, teman-teman. Pinter bawa pulpen. Bagus, Hafiz. Membantu tubuh. Sepaham kalian aja. Yang tadi udah.
bulan 5 2025. Pede aja ya dong, itu teguh pede aja. Ya, terus bawahnya menyampaikan kegiatan meningkatnya. Udah, kalau udah boleh dikumpulin. Ini niat kalian. Setelah mengikuti kegiatan, niat kalian akan sini. Udah. Terima kasih. Siapa namanya? Amin Ajmira. Ajmira. Jangan dilihat dari harganya ya, Ajmira. Ajmira jangan dilihat dari harganya. Terima kasih. Pada kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.